Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bidang kehayatan. Untuk presentasi hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu Laudi Syahriman, Anisha Meganvi, dan Derby Wulan Fitri. Penelitian kami mengangkat judul Analisis Pengaruh Faktor-faktor Penyebab Stunting terhadap jumlah stunting di Nusa Tenggara Timur dengan metode regresi linier berganda. Kami akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laudi Syahriman, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Derby Wulan Fitri. Latar belakang dari permasalahan kami adalah yang pertama, kesehatan adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap orang. Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi anak balita. Anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi. Balita yang kekurangan gizi akan mendapatkan gangguan pertumbuhan seperti stunting. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan stunting atau kerdil, yaitu suatu kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Global Health Observatory atau WHO menyatakan terdapat 22% balita di dunia mengalami stunting pada tahun 2018. Sedangkan menurut data riset kesehatan dasar, menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8%. Dari data tersebut, Indonesia merupakan negara dengan stunting tertinggi kedua di kawasan Asia dan tertinggi kelima di dunia. Di Indonesia, provinsi yang memiliki persentase stunting terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, terdapat 6,9% balita berumur 0-23 bulan berstatus gizi buruk, dan pada balita berumur 0-59 bulan yang berstatus gizi buruk sebanyak 7,3% di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini akan menganalisis jumlah balita yang terkena stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kota. Dan faktor-faktor yang kami analisis adalah kesehatan saat hamil, imunisasi yang diberikan saat balita, dan faktor kesehatan. Jumlah balita yang terkena stunting akan berperan sebagai variabel dependen, dan yang menjadi variabel independen adalah faktor-faktor penyebabnya. Sehingga dalam proses analisis kami menggunakan uji secara individu maupun serentak untuk mengetahui faktor mana sih yang memiliki pengaruh terbesar terhadap terjadinya stunting pada balita. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana deskripsi jumlah kejadian stunting per kota atau kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bagaimana hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kejadian stunting secara signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode regresi linier berganda. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan jumlah kejadian stunting per kota atau kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kejadian stunting secara signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode regresi linier berganda. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dipublikasikan melalui seminar internasional atau publikasi jurnal terakreditasi agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Yang kedua, bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah dapat mengetahui faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam kejadian stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian uraian latar belakang dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.